Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konsep dasar bimbingan konseling. Dimulai dari pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berkesinambungan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu agar mampu memahami diri, mengatasi masalah, serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Tujuan bimbingan dan konseling, atau bisa dikenal dengan sebutan BK, memiliki berbagai tujuan utama. Yang pertama, membantu individu memahami diri sendiri. Ini maksudnya membantu seseorang mengenali kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai dalam dirinya. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, maksudnya ialah memberikan informasi dan perspektif yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat, baik dalam pendidikan maupun karir. Yang ketiga, mengatasi masalah emosional, yaitu membantu individu menghadapi stres, kecemasan, atau konflik interpersonal. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial. Hal ini meningkatkan kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan yang sehat. Manfaat dari bimbingan dan konseling diantaranya yang pertama yaitu pengembangan diri. Bimbingan konseling membantu individu mengenali dan mengembangkan potensi mereka. Pemahaman terhadap diri sendiri ini berkontribusi pada peningkatan rasa percaya diri dan identitas yang lebih kuat. Yang kedua, dukungan emosional. Layanan bimbingan konseling menjadi tempat bagi siswa untuk mendapatkan dukungan emosional ketika menghadapi stres atau masalah pribadi. Hal ini membantu individu mengelola emosi mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial. Melalui program bimbingan, individu belajar keterampilan sosial yang penting untuk berinteraksi secara efektif. Keterampilan ini meliputi komunikasi yang baik, kemampuan membangun hubungan yang sehat, dan kolaborasi dengan orang lain. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Bimbingan konseling menyediakan informasi dan perspektif yang membantu siswa dalam membuat keputusan terkait pendidikan, karir, atau aspek kehidupan lainnya. Yang kelima, pencegahan masalah. Dengan memberikan informasi dan dukungan yang relevan, bimbingan konseling membantu mencegah potensi masalah sosial maupun emosional di masa depan. Yang keenam, fasilitasi karir. Bimbingan konseling juga berperan dalam membantu individu merencanakan karirnya. Layanan ini memberikan panduan tentang pilihan karir yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing individu. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran. Melalui berbagai program, siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mengadopsi kebiasaan yang mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Ajas bimbingan konseling itu sendiri ada 11. Yang pertama yaitu ajas kerahasiaan, yang kedua ajas kesukarelawan, ajas kegiatan, berikutnya ajas keterbukaan, ajas kemandirian, dan berikutnya ajas keharmonisan. Berikutnya lagi ada ajas individualitas. Yang selanjutnya adalah ajas kekinian, ajas dinamis, ajas kedinamisan, dan yang terakhir adalah ajas integrasi. Berikutnya adalah slide dari prinsip-prinsip dasar bimbingan konseling. Prinsipnya itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama, setiap individu itu unik dan memiliki potensi untuk berkembang. Yang kedua, bimbingan dan konseling bersifat membantu, bukan memaksa atau menggurui. Yang ketiga, didasarkan pada hubungan yang bersifat profesional, empatik, dan rahasia. Yang terakhir yaitu menghargai kebebasan individu dalam membuat keputusan. Selanjutnya adalah slide dari kedudukan BK. Kedudukan BK itu sendiri ada 5. Yang pertama, pengembangan pribadi dan sosial. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan karir. Yang keempat, bentuk pencegahan masalah pendidikan.
Yang terakhir yaitu membuat iklim pendidikan yang positif. Slide berikutnya yang saya jelaskan adalah peranan dari bimbingan konseling. Peran pertama adalah berperan dalam pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir. Yang kedua, berperan dalam pencegahan masalah pendidikan. Yang ketiga, berperan dalam intervensi dan pemulihan. Yang keempat, berperan dalam membantu adaptasi terhadap perubahan pendidikan dalam dunia pendidikan yang dinamis. Berikutnya adalah berperan dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan, dan yang peran terakhir adalah berperan dalam pengembangan budaya sekolah yang sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.